weekend. Oke, aku mau tahu nih teman-teman semua dari mana aja biar kita bisa saling sapa, memperluas networking. Boleh dong tulis di kolom chat dari mana aja nih. Jadi nanti ketemu nih temennya dari, wah ternyata kita satu daerah kayak gitu. Boleh dong tulis di kolom chat. Wah, halo Prokerto, salam kenal ya. Pekanbaru dari Malang Kak, Jakarta. Wah, NTT luar biasa banget nih teman-teman. Semarang, Jawa Tengah. Wah, halo Semarang. Aku juga kuliah di Semarang kebetulan. Oke, dari Medan, dari Pasuruan, dari Padang, Depok. Oke nih semuanya udah dari mana-mana, dari seluruh Indonesia kita berkumpul untuk mendengarkan materi dari Pekan Beasiswa hari ini. Oke. Nah, teman-teman nih, sebelum acaranya mulai, aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman media yang udah bekerja sama mewujudkan acara ini, yaitu dari Project Partner, Perhimpunan Pelajar Indonesia Republik Irlandia, Australia Awards, Campus Friends Indonesia, PPI Hokkaido, Uni Italia, dan Nufik Neso. Kemudian, terima kasih juga untuk media partner, yaitu eventcenter.id, webinar_nasional, seminar.up, kelasimpian_com, rumahsarjana.id, karirpedia, event.detek, Pusat Seminar Bandung Kreatif Media, seputar.info.id, Sahabat Beasiswa Surabaya, dan Sahabat Beasiswa Sidoarjo. Wah, banyak banget ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu Community Partner dari IO in Malang, Education Scaffolding Indonesia, Trihome, dan Gunung Kidul menginspirasi. Nah, itu dia media partner yang udah mendukung acara ini untuk kalian bisa saksikan pada hari ini. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih buat teman-teman supaya lebih akrab. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Zahra Akira. Kalian bisa panggil aku Zahra seperti yang udah ada di name Zoom aku supaya kita lebih akrab kayak gitu. Dan untuk yang mau tahu nih kuliah aku di mana, yaitu di Universitas Negeri Semarang jurusan Teknik Sipil. Mungkin dari teman-teman yang dari Semarang juga, halo semuanya. Oke, langsung aja nih buat teman-teman. Mungkin udah ada yang tahu belum dari mana pemateri kita pada hari ini? Boleh dong tulis di kolom komentar dari mana ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih dari mana? Untuk sesi 1 sekarang kayak gitu. Wah, Thailand, bener banget nih teman-teman udah pada hafal ya, udah mengikuti nih dari awal rangkaian acara hingga hari ini. Dan hari ini kebetulan itu dari Thailand. Nah, aku mau memperkenalkan sedikit nih pemateri kita yang dari Thailand, yaitu namanya Kak Ade Danova. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Mula Warman, jurusan kimia. Lalu melanjutkan di tahun berikutnya yaitu magister di Institut Teknologi Bandung jurusan Kimia Organik, dan di tahun 2019 hingga 2021 sampai saat ini beliau menempuh jenjang pendidikan doktoral di Universitas Chulalongkorn University jurusan Kimia Organik juga. Beliau juga memiliki segudang pengalaman nih teman-teman. Pada tahun 2012 hingga 2014 beliau menjabat sebagai anggota di Himakim FMIPA Unmul. Kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi di BEM FMIPA Unmul. Beliau juga menjadi ketua di Permita Simpul Chulalongkorn University, pernah juga menjadi presiden di Permita, deputi media di PPI DK Asia Oceania. Beliau juga menjadi ketua di Ngajikun Permita, dan di tahun 2021 ini beliau menjadi anggota di Dewan Pengawas PPI Dunia. Wah, luar biasa banget ya teman-teman kakak kita satu ini. Beliau juga memiliki segudang prestasi, salah satunya yaitu Top 10 Paper Competition PIKA di tahun 2016 oleh PPI Tokaido di Universitas Indonesia. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Jadi teman-teman stay tune di sini dari awal hingga akhir akan mendapatkan insight yang luar biasa nih. Aku juga sempat ngintip di materinya itu tentang kupas tuntas beasiswa di Thailand. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut nih pemateri kita yang pertama, Kak Ade Danova. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Halo, Jara. Ade. Halo Jara dan teman-teman semua ya. Mungkin saya akan share screen dulu. Ini belum bisa ya. Iya, mohon maaf untuk operator, boleh Kak Ade agar bisa share screen.
sambil nunggu share screen nih Kak, Kak Ade dan Nova Boleh, sekarang boleh. lagi di mana nih Kak? Sekarang lagi di Bangkok, teman-teman. Mungkin Wah, udah tahu ya, Bangkok ibu kota dari negara Thailand, teman-teman. oke, gimana nih Kak keadaannya di sana? Apakah sama kayak di Indonesia nih Kak, coronanya lagi sangat-sangat luar biasa, mengerikan gitu. Kalau di Bangkok sendiri kayak gimana sih Kak? Saat ini di Bangkok ya, sama apa ya, sekarang juga terjadi peningkatan COVID-19 ya, akibat virus baru ya, virus Delta, kalau berdasarkan informasi saat ini gitu kan. Dan saat ini terutama di Bangkok itu merupakan salah provinsi yang memang disebutnya itu partial lockdown gitu. Jadi nggak secara total. Jadi kita dibatasin antar provinsi, itu kita tidak boleh melewati antar provinsi gitu saat ini. Dan juga ada jam malam kalau di Thailand ini, dari jam 9 sampai jam 4 pagi kita nggak boleh keluar ini. Oke, oke. Ternyata memang sama mengerikannya ya, Kak. Betul. Oke. Kalau gitu silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Kak Ade. Ya, terima kasih Jara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal teman-teman, nama saya Ade Danova. Bisa dipanggil Ade atau Nova ya. Kalau teman saya biasanya manggil Ade, kalau keluarga saya kebanyakannya manggil Nova gitu. Jadi terserah teman-teman panggil Ade atau Nova gitu kan. Bahasa ini apa, kalau teman-teman tuh kalau Ade biasanya adik gitu kan. Biasanya ditambahin Kak Ade gitu kan. Tapi ya gantung teman-teman. Saat ini saya sedang studi di Chulalongkorn University, salah satu universitas tertua teman-teman di Thailand, dan juga salah satu universitas nomor satu di Thailand ya, dan juga memiliki sebidang reputasi Chulalongkorn University ini. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 awal saya sudah mulai studi S3 di Chulalongkorn University ini di bidang, fokusnya itu di bidang kimia organik, sintesis, dan natural product. Ini beberapa perjalanan ya, traveling. Jadi selain studi juga kita harus ada refreshing teman-teman ya. Kita harus jalan-jalan dulu ini ke salah satu daerah di Thailand, di Khao Ko. Ini sejuk sekali ya teman-teman. Mungkin kalau waktu saya S2 di ITB mungkin kayak di Bandung ya, jadi dingin gitu. Banyak juga air terjun dan juga banyak pariwisata lainnya seperti Buddha dan patung-patung Buddha lainnya, dan juga kerajaan gitu. Belum coba. Ini juga salah satu traveling saya kalau ini di Bangkok teman-teman ya. Di Bangkok ini mungkin teman-teman tahu nih, salah satu gedung tertinggi di Thailand itu Mahanakhon Skywalk. Ini biasanya yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing ya, terutama warga negara Indonesia yang suka berkunjung ke Thailand. Jadi teman-teman harus menyempatkan ke sini nih. Kalau nanti setelah pandemi ya teman-teman, ke Mahanakhon Skywalk, atau enggak biasanya ke MBK, atau enggak Siam Center atau Central World biasanya ya. Ini juga berkunjung ke candi-candi dan juga patung Buddha ya. Di Bangkok ini banyak sekali wisatanya. Nah, kenapa saya studi ke Thailand, teman-teman? Pertama sih kenapa Thailand? Karena dekat dengan Indonesia salah satunya ya. Jadi sebelum pandemi itu saya berniat ingin pulang pergi Bangkok Indonesia gitu, karena dekat dan pesawatnya murah gitu kan dulu. Tapi karena suatu lain hal ternyata pandemi datang sehingga saya belum pernah pulang ke Indonesia sampai saat ini gitu kan. Nah, selain itu juga kalau cara di Thailand ini itu kurang lebih sama kayak di Indonesia ya. Pertama, zona waktunya sama seperti waktu Indonesia Barat, kemudian cuacanya juga sama, ada musim panas, ada musim hujan, tapi ditambah satu lagi yaitu adalah musim dingin. Ada 3 musim kalau di Thailand itu ya teman-teman. Dan juga di sini makanannya, di sini ada nasi, salah satu favorit ya saya, nasi, dan juga mungkin makanannya agak sedikit masam kalau di Thailand ini teman-teman. Kalau di Indonesia itu kebanyakan lebih ke agak manis ya, tapi kalau di Thailand ini terutama di Bangkok ini kebanyakan masam. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan makanan di Thailand.
salah satu struggling juga dari kebanyakan teman-teman itu memang terkait makanan sih. Nah, selain itu juga mungkin di sini ada teman-teman nih yang masih SMA atau mungkin S1 atau mungkin di sini sudah ada yang S2 nih ya. Mungkin yang bagi yang belum tahu bahwa paspor ini sangat diperlukan sekali teman-teman kalau teman-teman ingin apa ya, pariwisata ke luar negeri atau studi ke luar negeri atau mau tinggal ke luar negeri, paspor ini sangat diperlukan sekali karena sebagai salah satu tanda penduduk apa ya, seperti halnya KTP. Kalau KTP kan untuk di dalam negeri, nah kalau paspor ini kita gunakan untuk pergi ke luar negeri. Jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan. Nah, sebelumnya juga saya sering apa ya, ikut seminar beasiswa, seminar apa ya, studi ke luar negeri, dan yang selalu mereka katakan adalah yang paling utama itu pertama yang harus dipersiapkan adalah paspor teman-teman. Jadi paspor ini sangat penting. Nah, selain itu juga nih ada tambahan lagi ya untuk teman-teman yang ingin ke luar negeri, yaitu teman-teman kalau sebisa mungkin harus follow atau melihat terus terkait kondisi dan informasi di negara tujuannya. Bisa follow Instagram safetravel.kemlu, ini Instagram resminya dari Kementerian Luar Negeri. Jadi semua informasi di seluruh dunia atau di seluruh dunia ini ada di Safe Travel Kemlu terkait informasi keadaan di negaranya ya, terutama saat ini pandemi COVID ya. Ini sekali informasi. Dan juga untuk teman-teman yang ingin ke Thailand, jangan lupa juga follow Instagramnya Indonesian Bangkok. Ini itu Instagram resmi untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Bangkok, teman-teman. Jadi terkait informasi atau enggak tahu, kalau sebelum pandemi itu ada namanya magang di KBRI, teman-teman bisa follow ini dan juga bisa menanyakan informasi terkait magang ya di KBRI Bangkok. Tapi saat ini memang untuk magang ini masih belum dibuka karena masih pandemi, teman-teman. Dan juga teman-teman yang ingin menanyakan informasi beasiswa atau enggak misalkan di universitas di Thailandnya, di sini ada mahasiswa Instagram resmi dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang berada di Thailand, yaitu ppi.thailand di sini. Dan juga sebagai Presiden PPI Thailand ya 2020-2021, tapi sekarang sudah demisioner. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa follow juga informasi beasiswa yang ada di kawasan Asia Oseania, teman-teman. Jadi di seluruh negara Asia dan juga Oseania itu Australia, New Zealand, teman-teman bisa follow Instagramnya PPIDK Asiania atau PPI Dunia Kawasan Asia Oseania. Ini Instagram resminya ya, teman-teman. Ke Thailand ya. Silakan teman-teman. Dan juga selain itu juga teman-teman harus melaporkan diri ya, teman-teman. Melaporkan diri secara online jika teman ingin tinggal di luar negeri atau maupun studi ke luar negeri. Jangan lupa untuk lapor diri secara online di websitenya peduli.wni.kemlu.go.id. Ini sangat penting sekali sebagai database teman-teman, bahwa teman-teman itu berada di luar negeri. Jadi kalau ada apa-apa dari pihak KBRI akan memfollow up terkait data yang sudah teman-teman isi di sini. Nah, selain itu juga saya ingin informasikan bahwa sampai saat ini sebaran mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi Thailand itu yang paling banyak, teman-teman ya, yang paling banyak mahasiswa Indonesia itu berminat studi di Chulalongkorn University karena memang nomor 1 di Thailand, dan juga memiliki reputasi yang sangat cemerlang sekali di Chulalongkorn University ini. Kemudian selain itu juga ada di Khon Kaen University. Ini banyak sekali mahasiswa Indonesia yang studi di sini. Ada Chiang Mai University, ada Thammasat University, dan juga di KMUT atau King Mongkut University of Technology Thonburi. Itu juga ada di KMUT, King Mongkut Institute of Law. Untuk KMITS kebanyakan memang yang studinya S3, teman-teman. Jadi beasiswa di KMITL ini kebanyakan khusus untuk yang mau lanjut S3. Jadi teman-teman yang sudah lulus S1 nih bisa langsung S3, teman-teman, tapi masa studinya 5 tahun gitu. Tapi teman-teman yang sudah lulus S2 masa studinya hanya 3 tahun.
Selain itu juga ada di Kasetsat University, ada di Mai Fah Luang University. Selain itu juga ada di Thailand Selatan, teman-teman. Nah, salah satu lagi di Thailand Selatan ini kebanyakan mereka mayoritasnya beragama Muslim. Jadi teman-teman yang beragama Muslim jangan khawatir terkait makanan halal gitu di Thailand Selatan. Nah, bisa studi di Prince of Songkhla University. Selain itu juga yang di Bangkok itu ada Mahidol University, ada Suranari University of Technology SUT, ini banyak juga. Congress Institute, Asian Institute of Technology. Selain itu juga ada untuk yang teman-teman yang ingin lanjut S1 itu bisa studi di Asia Pacific International University. Nah, sampai saat ini banyak mahasiswa Indonesia yang studi di APU ini, tapi memang ngambil bidang sosial dan ekonomi ya, teman-teman, untuk Asia Pacific International University ini. Yang selebihnya ini memang UTCC ini ada satu mahasiswa, ada KMUTNB, ada Neresuan, ini ada juga Masyarakat, ada juga, tapi memang mungkin hanya satu orang di sini, teman-teman. Silvakon ada satu orang juga, NIDA satu orang juga. Ini yang studi terkait bidang agama Buddha ada juga di sini satu gitu. Di Bangkok University sudah pada lulus teman-temannya, di Burafa juga sahabat ini. Jadi yang kebanyakan saya tandai berwarna kuning ini, teman-teman. Nah, selain itu juga nih, setelah teman-teman persiapkan paspor, setelah teman-teman mencari universitas, nah teman-teman juga harus mempersiapkan bahasa, teman-teman. Bahasa yang utama adalah bahasa Inggris, teman-teman, gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa pilih salah satu dari sini, TOEFL atau IELTS, teman-teman ya. Untuk yang teman-teman untuk ke Thailand itu TOEFL atau IELTS. Tapi untuk ada universitas yang masih menerima TOEFL ITP, ada yang tidak menerima TOEFL ITP, teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia kan kita TOEFL ITP ya. Nah, untuk universitas yang masih menggunakan TOEFL ITP itu sepengetahuan saya itu Konken University sama saat ini adalah Chulalongkorn University itu masih menerima TOEFL, teman-teman. Sampai saat ini ya. Untuk selain itu seperti Mahidol atau Chiang Mai University itu mereka harus menggunakan IELTS atau TOEFL IBT. Jadi TOEFL IBT ya, teman-teman, bukan TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP itu hanya untuk Konken sama Chulalongkorn yang sampai saat ini masih menerima. Nah, setelah teman-teman mendapatkan skor atau sertifikat TOEFL atau IELTS yang sudah memenuhi syarat atau kriteria dari beasiswa dan juga masuk universitas, teman-teman itu teman-teman harus mencari informasi universitas yang sebelum teman-teman mencari universitas dan juga bidangnya apa yang teman-teman ingin daftar gitu kan. Misalkan saya di University gitu kan, ada nggak sih bidang studi saya kimia, oh ternyata ada di departemen kimia gitu kan. Selain itu juga kita harus mencari beasiswanya, apakah bidang kita itu kimia itu saya bidang kimia apakah masuk tidak dalam skema beasiswanya gitu, sama beasiswa di universitas tersebut gitu. Oh ternyata tercover gitu kan, kita bisa langsung pilih universitas dan mendaftar di departemen itu juga kita harus mendaftar beasiswanya gitu. Nah, tidak hanya sampai sini teman-teman, tapi teman-teman juga harus mencari supervisor atau dosen pembimbing khususnya untuk S3, teman-teman. Pembimbing ini sangat sangat penting sekali, teman-teman, dalam kelancaran studi teman-teman. Selain riset kita juga akademik kita juga akan dibimbing oleh supervisor yang sudah kita pilih gitu. Nah, setelah ya supervisor kita dapatkan atau kita sudah di mendaftar ke universitas S2 atau S3 ya. Yang S1
Oke, teman-teman, mungkin ada sedikit kendala jaringan nih dari Kak Ade. Oleh karena itu kita tunggu sama-sama ya teman-teman supaya nanti ketika Kak Ade nyambung lagi kita bisa siap lagi. Kayak gitu. Nah, aku mau mengingatkan juga nih untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan terkait dari materi yang disampaikan, boleh banget nih ngisi di link Slido yang udah panitia siapkan ada di chat gitu. Jadi kalian bisa ngisi pertanyaan kalian di situ, nanti yang terbanyak like-nya bisa aku bacain nanti. Gitu. Nah, ini kayaknya Kak Ade udah balik Oh, lagi nih maaf. bareng-bareng sama Tadi sampai kita. mana ya? Tadi sampai mana? Sampai sini ya tadi ya? Iya, betul Kak. Ya, betul. Oke, mungkin saya. Maaf tadi ada jaringan nih Ya, tiba-tiba. it's okay Kak. Silahkan dilanjutkan. Mungkin saya sedikit briefly ya summary dulu untuk yang sini. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar S2 atau S3, teman harus mengikuti alur ini teman-teman gitu ya. Untuk teman-teman yang mau lanjut S1, teman-teman langsung aja dari cari universitas tujuan sama beasiswa langsung mendaftar ke departemennya gitu. Untuk mendaftar S1 ke sini bisa langsung ke sini gitu. Kalau sudah menetapkan LOE, nah ini LOE unconditional ini maksudnya adalah LOE yang memang kita tidak memiliki apa ya hutang gitu atau enggak misal kondisional berarti ada salah satu belum terpenuhi gitu biasanya ya. Kalau unconditional berarti memang semua persyaratannya itu sudah memenuhi kriteria dari universitasnya. Jadi kita tidak ada hutang lagi jadi bisa langsung mengajukan visa ID atau visa education atau di sini sebutnya adalah visa non imigran kalau ke Thailand gitu ya. Di kedutaan besar Thailand yang berada di Jakarta. Nah, beasiswa apa aja sih ya beasiswa penuh yang ada di Thailand? Nah, oke saya akan sedikit summary di sini. Nah, ini beberapa universitas yang masuk ada Mahidol, ada Thammasat, Chiang Mai, Kasetsat, Konken, ada KMUTT, dan juga adalah Prince of Songkhla University, teman-teman. Jadi selain itu juga sistem pendidikan di Thailand itu adalah yaitu dari S1, S2, S3. Jadi ada yang normal misalkan S1 dulu, kemudian S2, kemudian S3 seperti di Indonesia ya. Tapi kalau spesial di Thailand itu bisa melompat teman-teman. Setelah lulus S1 bisa langsung S3 dengan masa studi 5 tahun teman-teman. Dan seperti beasiswa saya ini, nah beasiswa saya itu dari Royal Thai Government for ASEAN Student. Jadi beasiswa ini hanya dikhususkan untuk yang mau lanjut S3 teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah lulus S1 mau S3 bisa teman-teman yaitu dengan masa studi 5 tahun. Nah, kalau saya sudah lulus S1, masa studinya 3 tahun. Semuanya di cover terkait risetnya, terkait akomodasi itu ditanggung oleh pihak beasiswa ini teman-teman. Tapi saat ini beasiswa ini belum buka lagi untuk ASEAN teman untuk mahasiswa yang di ASEAN karena masih pandemi ya teman saat ini. Ini ada juga beasiswa dari universitasnya yaitu beasiswa dari Chulalongkorn University. Nah, teman-teman untuk yang tahun kemarin ya opennya nanti untuk yang jika teman-teman S2 atau S3 ke Chulalongkorn University, nah untuk semester genap atau di awal tahun nanti itu biasanya buka di bulan September sampai Oktober teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau terus tuh di websitenya ini di websitenya Cula teman-teman. Ya teman untuk mendaftar masuknya teman-teman harus mendaftar di sini www.register.gradecula.com ya teman-teman harus mendaftar masuk culanya ke website ini. Itu nanti dibuka bulan September sampai Oktober biasanya sudah mulai buka. Nah, di Cula University ada namanya beasiswa scholarship. Ini untuk yang mengambil S3 saja teman-teman seperti beasiswa saya tadi. Teman-teman apa beasiswanya besar sekali tapi memang tuntutannya sangat challenging kalau menurut saya karena teman-teman tulusnya S3-nya itu harus mempublikasikan jurnal tier 1 gitu atau top 10 jurnal top 10 ya 10%.
berapa coveringnya, biaya bulanan yang akan dikasih oleh pihak beasiswanya 20.000 baht untuk yang 2 tahun, untuk yang dari bachelor, dan ini untuk dari master. Ini beasiswa dari graduate. Untuk ini hanya yang buka itu hanya beasiswa The King Bhumibol Adullais Anniversary Scholarship. Ini buka teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa, jika nanti ada bukaan masuk ke Cula, teman-teman bisa daftar dulu, setelah lulus kemudian bisa mendaftar beasiswa ini. Ini untuk S2 dan juga S3. Ini ada kuotanya teman-teman ya. 60 sama 40. Dan ini berapa persyaratannya, dan ini memang untuk masuk mendaftar beasiswa ini minimal itu 500 teman-teman, TOEFL ITP 0 teman-teman. Tapi untuk yang graduate school ini teman-teman harus top up nanti ketika sudah mendapatkan, sehingga teman-teman bisa meningkatkan beasiswanya dari yang 9.000 itu menjadi 16.000 baht. Tapi salah satu tuntutannya adalah harus menjadi teaching assistant teman-teman gitu untuk yang mendaftarkan beasiswa ini, dan nanti tinggalnya di CY host biasanya. Ini persyaratannya, teman-teman nanti bisa buka sendiri. Dan juga ada beasiswa yang sering mahasiswa Indonesia apply adalah beasiswa ASEAN dan non-ASEAN countries Chulalongkorn University. Nah, untuk teman-teman yang mau lanjut S1 ke Chulalongkorn University saat ini memang belum dibuka teman-teman untuk yang beasiswa ini karena masih pandemi. Jadi beasiswa ini sekarang ini dikhususkan untuk yang teman-teman yang mau lanjut S2 atau S3. Teman-teman bisa searching di websitenya ini www.academic.chula.ac.th ya. Di sini. Di sini adalah untuk beasiswa undergraduate, tapi sekarang masih ditutup ditutup dulu ya, belum buka karena masih pandemi. Kemudian ada graduate admission, ini untuk yang S2 sama S3. Untuk yang intake-nya bulan atau semester genap ini di bulan September sampai Oktober ya. Nanti bisa teman-teman cek di websitenya ini. Nah, sebelum pandemi itu beasiswa ASEAN itu ada tiga macam. Ada one semester untuk exchange, ada undergraduate, ada yang graduate. Tapi untuk yang nomor 1 dan 2 ini ditiadakan atau belum buka lagi karena masih pandemi. Yang saat ini dibuka adalah untuk yang graduate scholarship, teman-teman. Ini TOEFL-nya minimal IELTS 5,0 atau TOEFL 500 ya. Atau enggak TOEFL IBT-nya 173. Usia harus kurang dari 35 tahun, teman-teman. Dan IPK minimal 2,75. Tidak boleh rendah dari di sini. Ada juga beasiswa dari Graduate School Chiang Mai University. Ini juga sudah tutup. Nanti teman-teman bisa cek lagi di bulan September di bulan Desember tahun ini, teman-teman. Untuk intake-nya first semester, karena beasiswa ini hanya dibuka satu tahun kali. Beda, 1 tahun tuh bisa dibuka 2 kali, teman-teman. Ini IELTS-nya minimal 6, kemudian TOEFL PBT 550 atau TOEFL IBT 79 dengan GPA-nya minimal sama dengan 3,5, teman-teman. Jadi emang agak lebih tinggi dibandingkan Cula ya. Cula itu minimal 2,75, kalau di Chiang Mai 3,5 gitu kan untuk syarat beasiswanya gitu. Teman-teman bisa langsung ke sini nanti searching. Ini ada beasiswa Konkan University. Nah, beasiswa ini juga saat ini sedang dibuka, teman-teman, untuk intake semester genap. Jadi KKU ini, beasiswa KKU ini dibuka setahun 2 kali juga, biasa di pertengahan dan juga nanti di awal tahun gitu kan. Untuk sekarang ini di pertengahan tahun dibuka untuk intake studinya nanti Januari 2022. Ini sudah dibuka sampai 17 September ya, teman-teman. Jadi teman-teman
sudah menyiapkan nih bisa langsung daftar ini beasiswa ya di Konken University. Tapi memang tidak semua bidang studi open ya untuk semester genap nanti. Teman-teman bisa cek di sini nanti. Ada KKU course list di sini teman-teman. Ada nggak sih departemen tujuan teman-teman di list yang untuk semester genap nanti? Teman-teman bisa cek di sini ya. Ini websitenya. Dan juga teman-teman bisa follow Instagramnya dari Permita Konken. Ini .official, ini Instagram resminya untuk yang PPI cabang Thailand yang ada di Konken ya. Ini ada King Mongkut University atau KMUTT, ini untuk program S1 sampai S3 juga teman-teman. Saat ini ada juga mahasiswa Indonesia yang studi S1 di KMUTT tapi di bidang teknik teman-teman. Ada juga yang sedang ngambil S2, ada juga yang sedang ngambil S3 teman-teman. Ini sudah selalu buka juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di websitenya. Ini juga satu lagi KMUTT juga masih menggunakan TOEFL ITP teman-teman. Selain Cula, Konken, KMUTT juga masih menggunakan TOEFL ITP. KMITL juga setahu saya KMITL itu masih menggunakan TOEFL ITP. Ini Culabon Graduate Institute. Nah ini juga tapi memang selalu buka dan memang dari Indonesia setahu saya yang mahasiswa Indonesia itu hanya 5 orang aja teman-teman dari Indonesia ya. Ini untuk bidang studi yang ini, hanya di bidang ini saja yang untuk beasiswanya ini. Jadi teman-teman yang memiliki bidang masuk dalam kategori ini bisa lanjut S2 di Culabon Graduate Institute. Ini bagus sekali ininya kampusnya ya. Dan ini sebentar. Nah, mungkin ini sedikit profil dari Chulalongkorn University teman-teman ya. Ini adalah sebuah institusi pendidikan tinggi terkemuka di Thailand. Universitas yang terletak di jantung kota Bangkok yang dipadati dengan berbagai jalur transportasi, namun di sini asri dengan pepohonan hijau serta menjadi tempat beradanya berbagai gedung berarsitektur menawan, baik yang bersejarah maupun yang modern yang dapat menyatu secara harmonis. Universitas Chulalongkorn adalah perguruan tinggi Thailand yang pertama yang didirikan oleh Raja Chulalongkorn dan kemudian diresmikan oleh Raja Vajiravud pada tanggal 26 Maret 1917. Sejak awalnya, yang hanya memiliki 4 fakultas, kini tersedia pendidikan di hampir semua disiplin ilmu dengan jumlah total 19 fakultas, 1 sekolah, dan 506 program yang terdiri dari 113 program sarjana dan 393 program pasca sarjana, 87 diantaranya adalah program internasional. Selama seabad ini, Universitas Chulalongkorn telah berperan sebagai institusi utama dalam pendidikan tinggi bangsa yang menghasilkan lebih dari 300.000 lulusan berkualitas di berbagai bidang yang banyak diantaranya telah menjadi pejabat tinggi di pemerintah, administrasi publik, dan organisasi swasta. Beberapa di antara para lulusan itu kini adalah ahli dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 191 peneliti terkemuka telah menerima penghargaan taraf nasional dari 3 institusi penelitian utama, termasuk di antaranya adalah dokter pertama dari Thailand yang menjabat posisi di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk wilayah Asia Tenggara. Selain itu, berbagai penelitian, penemuan, dan desain mutakhir telah dihasilkan serta dipatenkan sebanyak 921 hak paten
terdapat 74 penemuan di segala bidang ilmu yang bekerja melayani masyarakat Thailand. Ini sedikit เราจะขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ terkait Chula ya teman-teman. ด้านที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นิสิตนะครับ Bisa langsung. สร้างเสริม Personil penting di berbagai bidang, termasuk pejabat pemerintah dan pengelola organisasi nasional dan internasional. Guna mendorong perkembangan pengetahuan dan inovasi, Universitas Chulalongkorn bermaksud untuk mempromosikan karya penelitian dan akademis yang bermanfaat, seperti pembuatan tulang titanium, produk perawatan luka dari kulit manggis, dan cloning kerbau kelontong yang sukses di Thailand. Universitas Chulalongkorn telah mengaplikasikan pengetahuannya demi masyarakat Thailand dengan mendirikan pusat jaringan pembelajaran tingkat daerah di Provinsi Nan dan Distrik Keng Khoi di Provinsi Sarakburi, dilengkapi dengan stasiun penelitian yang berperan dalam menyebarkan teknologi dan memperluas kesempatan untuk berpendidikan tinggi di daerah. Pada saat yang sama, pengetahuan yang ada akan digunakan untuk menghubungkan masyarakat Thailand dengan masyarakat global, terutama dengan menghasilkan penelitian yang bermanfaat seperti kegiatan untuk mendukung pemulihan budaya Chao Lai yang dilakukan oleh Institut Penelitian Sosial di Universitas Chulalongkorn. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ Dekade terakhir, Universitas Chulalongkorn menduduki peringkat pertama di Thailand oleh QS University Ranking Asia pada tahun 2016 dan QS Graduate Employability Ranking pada tahun 2017. Universitas ini juga merupakan universitas hijau peringkat teratas di Thailand menurut UI Green Metric World University Ranking tahun 2014-2015 dan berada di peringkat 30 besar dunia. Selain itu juga merupakan universitas di pusat kota atau City Center University keempat di dunia. Selama 100 tahun pertama, Universitas Chulalongkorn telah mengembangkan lebih dari 10.000 penelitian kuantitatif dan kualitatif yang Sekian jarak presentasinya. Mungkin itu sedikit profil dari Chulalongkorn dan juga mungkin sekitar Chula ya. Halo Jara. Halo Kak, oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Nah teman-teman, itu dia pemaparan materi dari Kupas Tuntas Beasiswa di Perguruan Tinggi Thailand. Mungkin kalau misalkan bisa aku simpulin nih, jadi yang harus teman-teman persiapkan sebelum mendaftar di Universitas di Thailand, yaitu mempersiapkan persyaratannya nih teman-teman. Kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari beasiswa terkait, bisa melalui Instagram, website, dan yang lainnya. Kalian juga harus menyiapkan diri untuk memenuhi kualifikasi diri nih dari beasiswa yang akan kalian apply. Selain itu, kalian juga bisa menggali informasi nih dari berbagai macam opportunity yang disediakan oleh pemerintah Thailand, bisa melalui jalur S1, S2, maupun S3. Selain itu, kalian juga bisa mulai menyesuaikan biaya, waktu pendaftaran, kuota, dan peluang masuknya. Mungkin kayak gitu kalau misalkan yang bisa aku tangkap dari pemaparan Kak Ade. Nah, aku mau menyampaikan pertanyaan nih Kak dari teman-teman yang udah mengisi di Slido, yaitu pertanyaan yang pertama adalah, saya izin bertanya Kak, kalau kuliah di Thailand itu apakah ada penyetaraan bahasa terlebih dahulu seperti belajar bahasa Thailand sebelum kuliah dimulai? Terima kasih banyak Kak. Mungkin itu pertanyaan pertama dari teman-teman nih Kak Ade, silahkan dijawab. Untuk penyetaraan bahasa ya memang untuk di Universitas Thailand itu sendiri tidak ada ya teman-teman gitu. Tapi memang jadi tidak kita tidak diwajibkan harus belajar bahasa Thailand karena memang untuk untuk di dalam kelas itu kita sudah menggunakan bahasa Inggris gitu, kecuali untuk teman-teman yang memang departemennya itu di departemen tujuannya itu tidak ada kelas yang bertaraf internasional.
Jadi teman-teman mau nggak mau harus belajar bahasa Thailand, dan itu juga terjadi pada mahasiswa Indonesia yang saat ini juga sedang studi di Thailand. Salah satunya di Departemen Seni ya, di bidang seni itu tidak ada kelas internasionalnya gitu. Tapi memang temennya saya ini memang sudah bisa bahasa Thailand gitu. Jadi sudah jadi lancar lah gitu bahasa Thailandnya. Jadi tidak bermasalahkan lagi gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman ini atau masih dalam bahasa Thailand teman-teman. Kalau udah kelas internasional ya nggak apa-apa gitu, karena memang nggak diwajibkan untuk bahasa Thailand. Ya, mungkin untuk kehidupan sehari-hari ya itu mungkin perlu ya teman-teman. Jika teman-teman traveling kayak saya tadi nih ke keluar Bangkok misalkan, itu memang harus bisa bahasa Thailand meskipun sedikit lah gitu, ada gitu, bisa gitu. Saya juga belum bisa sih. Jadi kalau pergi keluar saya ajak teman gitu yang bisa bahasa Thailand gitu kan. Itu mungkin cara. Tapi ada satu lagi juga, memang ada kelas, dibuka juga kelas untuk bahasa Thailand gitu. Itu jadi nanti bisa skip nilai kita gitu. Nantinya masuk gitu. Tapi ya kalau saya enggak sih ya, nanti bisa belajar otodidak gitu karena itu menyangkut nilai kalau masuk ke transkrip ya. Segitu jarak. Oke, oke, kayak gitu jadi teman-teman, nggak ada kekhususan untuk belajar bahasa Thailand, tapi kalau kalian bisa itu akan membantu kehidupan kalian di sana. Kayak gitu teman-teman. Mungkin pertanyaan yang kedua ya Kak, bagaimana tips mencari supervisor dan cara menghubunginya? Dan Kak, bagaimana dengan mahasiswa yang ingin kuliah sambil kerja? Apakah diperbolehkan? Nah, seperti itu. Silahkan dijawab Kak. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang studi ke Thailand itu, dan memang di persyaratan di beasiswanya itu bisa lihat lagi teman-teman, apakah jadi kalau beasiswa penuh itu biasanya itu jadi memang kita fokus hanya untuk studi saja teman-teman ya, untuk yang studi ke Thailand. Dan lagi visa kita itu adalah visa dengan non imigran atau enggak student ya. Jadi itu tidak Thailand teman-teman. Jadi kalau sambil kerja juga dengan menggunakan visa student itu nanti dideportasi teman-teman gitu. Itu. Jadi teman-teman harus tahu juga regulasi terkait kebijakan di negara tujuan gitu. Apakah bisa part time job atau enggak, tidak gitu. Melihat kita menggunakan visa student. Nah, kalau Thailand itu tidak bisa ya. Secara aturan itu tidak bisa teman-teman. Mungkin itu jarak. Oke, makasih Kak Ade atas penjelasannya. Jadi belum bisa ya teman-teman, kita harus mengikuti regulasi dari negara terkait. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Kak, agak beruntun ya Kak, jadi izin bertanya, untuk PhD di Thailand di bidang social development, apakah ada rekomendasi dari universitasnya, dan bahasa yang dipakai di kelasnya, apakah bahasa apa ya Kak untuk PhD, dan untuk PhD di sana biasanya berapa lama? Kayak gitu. Silahkan Kak. Untuk bidang sosial ya, social development itu saran saya ya, untuk yang full beasiswa itu mungkin teman-teman bisa ke Chiang Mai University teman-teman ya. Bisa ke Chiang Mai University, tapi dengan syarat ya tadi IELTS-nya 6, kemudian IVK-nya yang ketika mendaftar itu adalah 3,5 ya. Baik bachelor, master itu kan 3,5. Dan juga di sana beasiswanya penuh gitu kan. Berbeda dengan di Cula ya. Kalau di Cula itu meskipun ada namanya International Development Studies gitu kan, bidang sosial, itu meskipun ada beasiswa ASEAN tapi tidak di cover secara penuh gitu. Jadi parsial. Itu ada apa ya, pembayaran SPP itu ada dua gitu. Ada pembayaran tuition fee memang untuk kuliah kita, ada namanya faculty fee. Jadi memang untuk pembayaran ke fakultasnya gitu. Jadi ada dua. Dan untuk internasional itu, kalau untuk international student SPP-nya itu biasanya secara normalnya itu di atas 80.000 baht teman-teman itu ya. Jadi teman-teman misalkan SPP-nya 30.000 baht, jadi teman-teman harus mengcover 50.000 baht lebih gitu kan. Jadi tidak secara penuh. Jadi teman-teman harus pastikan juga di sini
departemennya itu mengcover secara penuh atau enggak beasiswanya tersebut. Nah, setahu saya untuk yang di Chiang Mai itu memang penuh ya. Bisa berkonsultasi lagi dengan teman-teman yang berada di yang sedang studi di Chiang Mai University. Sekarang banyak di sana. Mungkin segitu, Jara. Oke, terima kasih Kak Ade. Nah, karena waktunya masih ada nih teman-teman, aku mau mempersilahkan satu pertanyaan terakhir nih dari teman-teman yang bersedia untuk on mic. Jadi kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand, nanti aku persilahkan. Nah, mungkin di sini udah langsung ada nih dari Syahid. Silakan Syahid untuk on mic dan kalau bisa on cam ya. Iya Kak, Silakan. apa terdengar suara saya? Siap, Terdengar, terdengar. Syahid. Oke, Terdengar. jadi pertanyaan saya, apakah calon mahasiswa S2 yang mau melanjutkan ke program social science, apakah perlu supervisor juga atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Nah, untuk sosial ya, kalau di sosial science itu memang tergantung lagi ya dari departemennya. Misalkan di departemennya memang sudah program studi saya tidak ada seperti itu. Jadi kita harus mencari supervisornya. Tapi jika teman-teman sudah punya apa ya, bisa kan ada list dosen ya, supervisornya. Kita bisa cari aja gitu. Jadi sambil mencari juga supervisornya bidang sudah memang masuki semester yang sudah harus memiliki dosen pembimbing ya, seperti itu. Mungkin itu Jara. Oke, terima kasih Kak Ade atas jawabannya. Jadi itu akhir dari sesi tanya jawab kita. Tapi sebelum kita move nih ke fasilitator selanjutnya, kita akan mendokumentasikan pertemuan kali ini supaya mungkin nanti jadi kenang-kenangan untuk Kak Ade dan teman-teman semua. Jadi yuk para peserta yang bisa on cam, kita on cam bareng-bareng untuk didokumentasikan bersama-sama. Yuk boleh kita tungguin sebentar untuk peserta bisa on cam. Oke, nah terlihat nih wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan sangat bersemangat untuk mendengarkan. Oke, dari kakak panitia, aku minta tolong untuk di screenshot ya. Oke, kita mulai. Aku hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut untuk slide 2. Karena teman-teman nggak tahu ada di slide berapa, jadi kita terus-terusan bergaya aja. Oke, aku hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nih, teman-teman. Kita gaya yang terakhir, gaya bebas, oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Ade atas pemaparan materi yang sangat luar biasa nih. Terima kasih juga atas kesempatan untuk mendengarkannya. Semoga sukses Kak Ade di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Izin pamit ya Jara, teman-teman panitia dan teman-teman semua, terima kasih nih. Jika ada apa ya hal yang perlu dibicarakan bisa DM saya atau nggak bisa DM PPI Thailand gitu kan. Terima kasih Jara. Ya, terima kasih Kak Ade. Tuh teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ada informasi yang kurang nih, boleh banget nge-DM Kak Ade atau PPI Thailand. Dan untuk materi juga nanti akan bisa diakses di Google Drive. Oke, kalau gitu sesi 1 nih dari beasiswa Thailand sudah selesai. Aku akan oper nih ke fasilitator selanjutnya, yaitu Kak Dea. Untuk Kak Dea, waktu dan tempat aku persilahkan. Terima kasih semuanya. See you. Terima kasih Kak Zara. Halo teman-teman, ini masih semangat apa enggak nih? Masih semangat enggak ya untuk menuju ke materi yang selanjutnya? Masih. Wah, masih semangat ya pastinya teman-teman. Oke, terima kasih juga untuk pemateri yang pertama Kak Ade dan terima kasih untuk fasilitator yang pertama Kak Zara. Oke, jadi
Yang kedua ini kira-kira siapa sih gitu ya pematerinya? Apakah teman-teman sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, aku kasih tahu nih. Nah, pemateri yang kedua ini adalah Kak Dharma Setiawan. Jadi, Kak Dharma ini merupakan mahasiswa di Chinese University of Hong Kong. Wow, keren banget ya. Nah, apakah Kak Dharma sudah ada di sini? Halo. Halo Kak Dharma. Wah, Kak Dharma sudah ada di sini ya. Oke, jadi Kak Dharma ini keren banget karena selain Kak Dharma ini adalah mahasiswa di Chinese University, tapi Kak Dharma ini juga merupakan mengikuti beberapa kompetisi dan memenangkannya gitu ya. Salah satunya adalah memenangkan di juara ketiga Smart Student Competition. Wow, keren banget sih ini. Nah, oke, untuk teman-teman yang mungkin belum di-mute, tolong di-mute dulu ya supaya kita bisa kondusif. Dan teman-teman yang bisa on cam ya supaya kita tahu oh ini pesertanya gitu. Oke. Jadi Kak Dharma ini pengalamannya keren-keren banget. Kak Dharma pernah menjadi leader and mentor Vihara Gunadarma tahun 2014 sampai 2017, kemudian menjadi mentor and several committee Loyola College itu di 2017 sampai 2020. Dan Kak Dharma juga menjadi mentor Chinese University of Hong Kong di tahun 2020 sampai sekarang. Wow, keren banget. Dan Kak Dharma ini sekarang jurusannya adalah Data Science and Big Data Technology ya Kak Dharma? Iya. Jurusannya Keren Data sih. Science. Oke, keren sih ini, keren. Kak Dharma sekarang lagi di mana nih? Oh, aku lagi di Magelang, Indonesia sih. Oh, oke. Berarti Bisa berangkat. online ya Kak ya? Iya, aku kuliah online. Oke. Kalau di Magelang gimana Kak keadaannya? Apakah COVID-nya meningkat atau biasa aja? COVID-nya juga meningkat sih, tapi nggak separah Jakarta setahuku. Oke. Semoga Kak Dharma dan keluarga sehat-sehat selalu ya Kak ya. Amin. Oke, jadi di sini seperti yang teman-teman tahu ya, Kak Dharma kan mahasiswa dari Chinese University of Hong Kong. Jadi pastinya Kak Dharma di sini akan menjelaskan dan akan memaparkan tentang Chinese Government Scholarship. Jadi beasiswanya ya, bagaimana sih kira-kira beasiswa di sana gitu. Nah, mungkin kita bisa tahu lebih jelas dari Kak Dharma nih. Oke, mungkin untuk Kak Dharma silahkan dipersilahkan untuk memaparkan materi. Halo. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dharma Setiawan. Kalian bisa panggil aku Dharma. Saat ini aku tengah menempuh pendidikan memasuki tahun keduaku di Chinese University of Hong Kong Shenzhen atau CUHK Shenzhen, jurusan Data Science and Big Data Technology. Jadi ini adalah kampusku, Chinese University of Hong Kong Shenzhen, China. Kampusnya begitu indah. Terus di mana sih CUHK Shenzhen, China itu? CUHK Shenzhen, China itu di dekat Hong Kong sama Guangzhou dan di dekat Macau. Untuk mau ke Hong Kong kalian hanya perlu sekitar 15 menit dan untuk sampai Guangzhou kalian bisa sekitar 30 menit. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi,
let me bring you to one of the most generous university in the world. Jadi sebelumnya aku bakalan cerita tentang personal backgroundku. Aku lahir di Magelang 30 November 2002 dan aku menempuh pendidikan pertamaku di TK Bunda Wacana Magelang. Setelah itu, aku melanjutkan ke SD Tarakanita Magelang. Nah, di SMP itu aku masuk ke SMP Negeri 1 Magelang. Aku masuk sekolah negeri karena SMP negeri ini adalah sempat menempati peringkat 1 senasional. Dan itu adalah fotoku bersama dengan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Selanjutnya, aku pun pergi untuk meneruskan pendidikanku ke SMA Kolese Loyola. SMA Kolese Loyola juga menempati peringkat 1 Jawa Tengah berdasarkan ranking terakhir. Dan ketika wisuda kelulusan, aku juga merupakan second best graduate student dari Loyola College pada program bidang studi IPA. Nah, pada waktu itu aku mulai bertanya-tanya tentang bagaimana kuliahku di masa depan. Apakah aku akan ikut SNMPTN dan masuk ke universitas negeri, atau aku akan melanjutkan studiku ke luar negeri. Dan pada waktu itu Loyola menyediakan kita suatu acara yang bernama Loyola Education Fair. Disitulah tempat pertamaku menemukan COH Senjan. Dan aku mulai tertarik dengan universitas ini, dan aku melakukan proses aplikasi, dan aku diterima dan mendapatkan full scholarship and tuition accommodation dari COH Senjan. Pada waktu itu, ketika wawancara, jurusanku adalah New Energy and Engineering. Tetapi setelah 1 tahun berdinamika di COH Senjan, aku pun memutuskan untuk masuk ke jurusan Data Science and Big Data Technology. Jadi ini materi yang bakal aku presentasiin hari ini. Alasan kuliah di Cina, tentang COH Senjan, beasiswa, dan tips and tricks. So, future champions, listen up. Kita akan bahas satu persatu. Alasanku kuliah di Cina, the country and the city. Ada beberapa alasan yang menyebabkan aku memilih Cina. Yang pertama, tentu saja kita tahu, China in the Asian century. Cina itu sekarang sedang berkembang gila-gilaan dan memiliki pengaruh global yang sangat-sangat hebat. Cina juga merupakan second largest economy. Kita tahu setelah Amerika. Dan largest exporter. Kalian tahu kan, kalau barang-barang yang kita pakai, rata-rata adalah buatan mana? Tentu saja buatan Cina. Selanjutnya adalah self-development. Aku ingin mengembangkan perspektifku terhadap dunia. Jadi bukan hanya pengetahuanku tentang Indonesia saja. Dan aku ingin memahami kultur di Cina, serta belajar bahasa Mandarin, dan mendapatkan kesempatan magang dan bekerja di sana. Selanjutnya adalah quality education. Cina telah berubah total untuk merombak kualitas pendidikan mereka. Dan mereka cukup sukses untuk hal ini. Selain itu, untuk pendidikan di Cina juga tidak terlalu mahal, lower tuition, dan living cost-nya masih sangat terjangkau. Dan selain itu adalah scholarship. Nah, untuk bagian scholarship ini, aku bakalan jelasin di akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang universitasku. Yang pertama, aku akan membahas tentang alasanku memilih COH Senjan. Kita tahu Shenzhen sebagai China Silicon Valley dan tempat dari banyak perusahaan teknologi di Cina, seperti Huawei, Alibaba, Tencent, dan lain-lain. Where should you study in COH Senjan? Yang pertama adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tentu kita sudah tahu tentang hal ini sejak kita kecil, bahwa kita harus pergi merantau dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di negara yang lain. Setelah itu, kita dapat kembali ke Indonesia dan mengembangkan negeri. Selanjutnya, ini yang paling prestisius. COH Senjan menempati peringkat US World Ranking tahun 2022 yang terbaru, menempati peringkat 39. Jadi COH Senjan ini sudah masuk ke top 50 university dunia.
Dan itu sangat-sangat luar biasa. Bisa sekolah di top 50 university dunia dan mendapatkan free tuition fee. Selanjutnya adalah One University to Campus. Jadi setelah kita lulus di COHK Shenzhen, kita akan mendapatkan dua macam ijazah. Yang pertama adalah sertifikat dari COHK Shenzhen MOE China, dan yang kedua adalah dari COHK Satin di Hong Kong. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya apakah rankingnya sama atau mungkin berbeda. Dan jawabannya adalah sama. Kedua university ini dua-duanya adalah ranking 39 dunia. Karena masih banyak profesor yang masih mengajar di kedua tempat tersebut, karena masih sangat-sangat dekat jaraknya. Selanjutnya adalah reputable professor. Semua pengajar di COHK Shenzhen adalah lulusan dari top 50 university. Dan mereka semua harus bergelar profesor. Kita bisa tahu, salah satu contohnya saja ketika aku mengambil course online olahraga online itu, profesorku itu dari Korean University. Selain itu, kayak profesor matematikaku itu juga dari MIT. Jadi tentu saja kualitas pendidikannya tidak usah diragukan lagi. Selanjutnya adalah Nobel Laureates and Turing Award. Selain para profesor yang harus S3 tersebut, beberapa dari mereka juga mendapatkan penghargaan Nobel dan penghargaan Turing. Dan yang paling terbaru adalah profesor yang mengajar di S2 pada tahun lalu yang bernama Paul Migrom. Dia mendapatkan Nobel Ekonomi tahun 2020. Selanjutnya adalah post-graduation standing. Jadi dari 3/4 lulusan di COHK Shenzhen itu, 2/3 lulusannya diterima di top 50 university dunia, seperti MIT, Cambridge, Oxford, NUS, NTU, Cornell University, Imperial College London, dan lain-lain. Dan 1/4 sisanya melanjutkan kerja mereka, dan 99% dari mereka bekerja di perusahaan internasional seperti Microsoft, Huawei, Unilever, Tencent, IBM, Coca-Cola, dan lain-lain. Dan untuk kalian ketahui, untuk acceptance rate-nya di Cina ini termasuk salah satu yang tertinggi, bahkan nomor 1 se-Cina. Jadi 98% pasti melanjutkan studi mereka, atau mungkin mereka bekerja. Dan selama di COHK Shenzhen, kita akan mendapatkan career support dan academic advisor. Academic advisor-nya ini kayak beneran satu murid di-assign ke satu profesor, seperti itu. Dan di career support-nya nanti kita akan mendapatkan banyak sekali pemaparan materi dari universitas bagus dunia. Selanjutnya tentang universitas. Perbedaan COHK dan COHK Shenzhen. COHK Shenzhen masih di bawah pengawasan dari COHK Satin. Jadi semua course-nya itu masih di bawah pengawasannya. Dan pada saat pertama kali berdiri, COHK Shenzhen merupakan hasil kerjasama atau joint venture dari COHK Satin dan Shenzhen University. Selanjutnya tentang sejarahnya. Jadi fakultas pertama yang didirikan di COHK Shenzhen masih baru pada tahun 2014. School of Management and Economics. Tahun 2015, School of Science and Engineering. Tahun 2017, Life and Health Sciences. Dan School of Human and Social Sciences. Tahun 2020 didirikan fakultasku, School of Data Science. Ya, ini merupakan pecahan dari SSI. Dan 2021, yaitu baru saja tahun ini, COHK membuka 2 lagi fakultas baru, yaitu Muse School of Music dan Med School of Medicine. Dan the journey still continue, guys. Jadi masih banyak fakultas baru yang akan dibuka pada tahun-tahun mendatang. Jadi aku bakal bawa kalian ke jurusan masing-masing. Dari SMA bisa mempelajari economics dengan 2 stream, applied economics, economic science, dan di global business kalian bisa mempelajari GBM dan global supply chain. Rata-rata murid internasional masuk ke GBM. Dan global supply chain ini sangat-sangat prestisius karena satu kelasnya ya bisa 20 orang. Selanjutnya adalah marketing and communication, professional accountancy, dan finance. SSI, School of Science and Engineering, ada EIE dengan 2 stream, computer engineering, dan electrical engineering. Math and applied math, ada applied math, financial math, dan pure math.
Dan ini jurusanku ketika aku pertama kali masuk ke CHK Shenzhen, yaitu New Energy Science and Engineering. LHS, Life and Health Sciences. Ada Bioinformatics, Biomedical Science and Engineering, Pharmaceutical Science. HSS, School of Humanities and Social Sciences, ada Psychology, Translation, dan English. SDS, School of Data Science. Fakultasku ada Computer Science and Engineering, dan jurusanku Data Science and Big Data Technology, dan Statistik. Muse, School of Music. Ada vokal, strings, piano, dan winds. Clinical. Dan yang ini adalah gabungan dari 3 fakultas, Financial Engineering, dari MI, SSI, dan SDS. Untuk masuk ke Financial Engineering ini sangat-sangat susah, dan ini not applicable untuk murid internasional di tahun pertama. Jadi kalian harus menunjukkan performance kalian dengan minimal GPA 3,2 dan nilai yang sangat-sangat bagus di kalkulus untuk bisa mendaftarkan diri di Financial Engineering. Selama ini belum pernah ada mahasiswa internasional yang masuk ke jurusan ini. Dan apa itu collegiate system? CHK juga menganut collegiate system. Semua mahasiswa terdaftar dijamin mendapatkan salah satu tempat di salah satu college. Hal ini mirip sekali dengan Harry Potter, kalau kalian pernah melihat filmnya. Ada Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, dan Slytherin. Para profesor juga akan tinggal bersama dengan murid di dom-dom tersebut, seperti Profesor Snape di Slytherin, Profesor McGonagall di Gryffindor, dan seterusnya. Nah, kalau di CHK Shenzhen sendiri, itu ada 4 macam college, yaitu Muse College, Shaw College, Diligentia College, dan Harmonia College. Dan di setiap domnya ini, kita akan mendapatkan fasilitas seperti gym, ruang masak, laundry, tempat ruang belajar, dan menonton TV, ruang meditasi, ruang dansa, ruang musik, dan lain-lain yang harus kalian pesan sebelumnya. Nah, di sini satu kamar itu 4 orang. 2 orang dari mainland China dan 2 orang murid internasional. Nah, untuk aku sendiri, aku mendapatkan 2 orang mainland China dan 1 lagi orang Korea. Jadi kalian akan tinggal bersama dan bersosialisasi setiap harinya. Lalu bagaimana dengan academic system di CHK Shenzhen? Kalian akan berusaha mendapatkan 120 kredit kurang lebih yang tersebar menjadi school package, terbagi menjadi 2 stream, science dan economics. U-Core itu seperti IT, olahraga, English, Mandarin, major requirement, major elective, dan free elective. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Mereka menggunakan bell curve atau standard normal distribution. Hal ini mirip sekali dengan sistem penilaian di NUS dan NTU, di mana hanya sedikit sekali siswa yang mendapatkan nilai A. Jadi sangat-sangat susah untuk mendapatkan GPA 4.0 di CHK Shenzhen. Dan the right people, the right. Ini hal yang tentu paling kalian tunggu, yaitu scholarship atau beasiswa. Dan di sini aku memakai course 1 RMB-nya 2.240. Jadi di semua slide-ku aku bakalan tulis dalam RMB. Di CHK Shenzhen terdapat 6 jenis beasiswa. Yang pertama adalah Entry Scholarship, Academic Performance Scholarship, Guangdong Scholarship, College Scholarship, Shenzhen University Scholarship, Work and Study Program. Nah, inilah mengapa aku bilang CHK sangat-sangat generous. Kalian bisa lihat sendiri, satu universitas bisa ngasih kalian 6 jenis beasiswa. Nah, yang pertama, Entry Scholarship. Ini berlaku untuk 4 tahun. Jadi terbagi menjadi 5, Honors, Full Tuition, Half Tuition, Quarter Tuition, dan Accommodation. Nah, untuk Honors, Full Tuition, dan Half Tuition, Quarter Tuition, itu sudah mencakup accommodation. Jadi misal kalian mendapatkan full tuition, kalian sudah pasti mendapatkan accommodation. Nah, yang paling prestisius adalah yang honors tentu saja. Hal ini disebabkan karena apabila kalian mendapatkan honors, kalian mendapatkan sekitar 240 juta per tahun.
dan karena biaya sekolah di JWK sekitar 190 juta, kalian bisa mendapatkan 48 juta sebagai uang jajan kalian. Gimana? Keren banget nggak? Kayak kalian kuliah sambil dibayar 4 juta per bulan. Kita bisa lihat sendiri UMR Jakarta juga tidak kalah jauh. Jadi kalian sambil berkuliah, kalian sambil bisa membantu orang tua kalian. Nah, selanjutnya adalah full tuition, scholarship plus accommodation. Hal ini yang aku dapetin. Jadi kalau kalian sudah dapat ini, kalian bakalan kuliah dengan gratis di JWK Senjan. Dan terus half tuition 42.500 RMB, quarter tuition 23.750 RMB. Dan accommodation-nya itu juga termasuk murah, guys. Cuma 2.400.000 itu untuk 1 tahun. Jadi sekitar per bulannya cuma 200.000. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu kalian harus mempertahankan GPA 3.0 atau kalau di-convert itu adalah nilai B. Dan honors ini kalian harus apply di early admission sebelum 30 November 2021 untuk mendapatkan honors, dan untuk ronde kedua kalian maksimal hanya mendapatkan full tuition, dan untuk late kalian hanya bisa mendapatkan half tuition. Selanjutnya adalah academic performance. Ini juga diberikan untuk setiap tahunnya. Dibagi menjadi 3 macam, tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 akan mendapatkan 80.000 RMB atau sekitar 160 juta. Tier 2 40.000 RMB, 80 juta. Tier 3 20.000 RMB, 40 juta. Nah, tapi ini benar-benar susah untuk didapetin. Karena kalau kalian mau dapat tier 1, kayak GPA kalian minimal sekitar 3,8 sampai 3,9. Tier 2 seperti 3,17, tier 3 3,16. Dan kalian akan bersaing dengan murid-murid lokal di sana, karena mereka sangat sulit untuk mendapatkan entry scholarship ini. Nah, terus di sini aku perlu tekenin bahwa kalau beasiswa di JWK itu maksimal 120.000 RMB. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi misal aku sudah dapat 96.200, maka aku cuma bisa sekitar dapat 48 juta tadi itu yang kayak aku bilang di awal, bahwa kalian akan digaji. Tentu saja ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, other scholarship. Di setiap tahunnya itu juga masih ada 4 scholarship ini. Seperti Guangdong Scholarship, ini juga setiap tahun. Ini 10.000 RMB. Nah, gimana supaya dapat ini? Kalian harus perbagusin nilai kalian di JWK Senjan dan nulis personal statement yang sangat-sangat bagus. Kalian bisa dapat tambahan 20 juta lagi di luar 240 juta tadi. Selanjutnya adalah college scholarship. Ini juga setiap tahunnya kalian bisa apply untuk mendapatkan penghargaan seperti mahasiswa teraktif, mahasiswa terpintar, mahasiswa yang paling banyak berorganisasi, dan lain-lain. Itu ada penghargaannya setiap tahun. Kalian bisa mendapatkan sekitar 2-6 juta setiap tahunnya. Selanjutnya ada Shenzhen University International Scholarship. Nah, ini untuk kalian yang gemar berolahraga, beasiswanya dari 40-80 juta. Dan ada juga work study program, di mana kalian akan bekerja di JWK Shenzhen dan mendapatkan gaji sekitar 1.000 RMB per bulan atau 2 juta. Selanjutnya adalah how to enter JWK Shenzhen. Untuk dapat masuk ke JWK Shenzhen, ada beberapa proses yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah application, interview, the offer, dan acceptance. Nah, untuk interviewnya ini, aku cuma bisa nyaranin kalian harus pede. Dan tidak semua orang di application bakalan di-invite ke interview. Tapi rata-rata bakalan di-invite sih. Selanjutnya nanti sekitar 2 minggu setelah ujian, kalian akan mendapatkan penawaran. Nah, penawarannya itu kalian bisa memikir-mikir apakah mau diambil atau tidak. Kalau kalian mau mengambil, kalian harus membayar sekitar 38 juta sebagai uang deposit dalam waktu 2 minggu tersebut. Selanjutnya aku bakalan jelasin yang paling penting, yaitu application. Nah, di application ini ada beberapa hal yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah academic transcript. Rata-rata dari semester 1 sampai 4, setidaknya 80. Nah, kalau 80 itu sebenarnya tidak terlalu susah ya untuk mendapatkan di SMA. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bisa melalui guru BK, dan dicap bahasa sekolah. Dan ini biasanya pakai penerjemah tersumpah juga.
Selain itu, kalian juga bisa harus mengisi predicted scores. Jadi, untuk nilai-nilai yang belum muncul, kalian bisa meminta guru kalian. Jadi, kayak kira-kira berapa sih nilai kalian kalau kalian ikut ujian itu. Terus, ada juga proof of English proficiency. Ini kalian pilih satu, antara IELTS dengan nilai 6, TOEFL paper base 550, TOEFL computer base 213, atau TOEFL IBT 80. Dan masih ada juga yang lainnya. Contohnya kayak SAT. Tapi di situ nanti aku bakalan share dokumennya. Lalu selanjutnya adalah copy of passport. Tentu saja recommendation letter dari guru BK atau kepala sekolah dan guru pengampu mapel. Nah, surat rekomendasi ini juga harus dicap basah oleh sekolah, dan surat dari guru BK diberi kolom acknowledged by yang ditandatangani kepala sekolah. Yang tidak kalah penting adalah personal statement dan short response essay. Mungkin hal ini yang memakan waktu paling lama, karena kalian harus berpikir tentang motivasi kalian, lalu mengapa kalian memilih jurusan tersebut. Kalau di personal statement, kalian bisa mengisinya dengan isi motivasi diri sendiri, menyatakan ingin masuk JOHK Shenzhen, dan memberikan alasan personal dan kelebihan-kelebihan kalian. Nah, kalian harus membuatnya secara detail kalau bisa. Terus selain itu, kalian juga harus mengisi pertanyaan-pertanyaan dari JOHK Shenzhen, atau short response essay. Nah, contoh soal dari short response essay ini adalah seperti ini misalnya. You can study anywhere in the world. Why do you choose Shenzhen? More especially JOHK Shenzhen. Selain itu misalnya pertanyaan lainnya, after you graduate from the school, what will you do in your future career? Nah, selain itu ada juga math test. Math test ini juga tidak terlalu susah. Sekitar 30 soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Standar soalnya mirip-mirip dengan SIMAK UI. Lalu kita akan membahas important dates. Jadi September ini kuliah akan dimulai untuk semester pertama, dan untuk early admission kalian bisa mendaftar pada bulan Oktober sampai November. Dan pada bulan Desember kalian akan melalui math test dan interview sampai bulan Januari. Januari itu sudah mulai semester kedua, dan untuk round 2-nya kalian mulai di Februari sampai Maret, dan di bulan Maret kalian akan mendapatkan math test plus interview. Dan untuk late admission, ini kesempatan terakhir untuk daftar ke JOHK Shenzhen dibuka di bulan Mei. Dan untuk math test plus interview-nya pada bulan Mei sampai Juni. Nah, kalau ini 3 bulan ini, Juni, Juli, Agustus, merupakan summer term di JOHK Shenzhen. Nah, ini kesempatan kalian untuk magang, atau kalian bisa mengambil summer term di JOHK Shenzhen. Kayak aku saat ini mengambil summer term, dan aku mengambil biologi. Berapa sih biaya untuk kuliah di JOHK Shenzhen? Tuition fee-nya yaitu 95.000 RMB. Tapi kalau kalian misalnya sudah dapat full scholarship, ini tentu saja gratis. Accommodation 1.200 RMB per tahun, miscellaneous study fee 500 RMB atau sekitar 1 juta. Ini sudah meliputi buku-buku dan lain-lainnya. Medical insurance 320 RMB, 640.000, dan monthly expenses. Nah, karena sementara JOHK Shenzhen masih online, kalian bisa ngilangin monthly expenses ini. Nah, tuition ini lebih murah dibanding Amerika, Australia, dan Eropa. Jadi totally worth it sih kalau menurutku untuk kuliah di universitas ranking 39 dunia, dan kalian bisa mendapatkan beasiswanya. Selanjutnya adalah tips and tricks dari aku. Yang pertama, perbaiki academic performance kalian. Mulai dari nilai-nilai SMA, ikut lomba, organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Terus,